hari ini Bro Rafli, modal dasar Anies itu ini kaptif Ya. 29%. Captive itu 29% ya. Kaptif Oke. 29%. Ya. Lembaga survei manapun yang mensurvei Anies menempatkan dia 17%, Ya. itu adalah tidak valid. Itu Anies, suara kaptif Anies 29%. Oke, captive-nya 29%. Ya. Oke. Jadi lembaga survei mana yang survei apa di 7% itu hanya untuk mengalihkan perhatian. Tapi Ya. di kaptif suara Anies itu 29%. Dan menurut Anda 24% itu didapatkan di daerah mana aja rata-rata? Kita dapatkan Jawa Tengah, Jawa Tengah, oke. Jawa Timur, Jawa Timur, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Tiga itu aja cukup. Oke, dengan 3 itu saja cukup ya. Cukup ya. Bro Rafli ya. Ya. Beberapa waktu lalu Rocky itu membuat pernyataan, Rocky Gerung. Oke. bahwa Anies itu memiliki pengetahuan atau kemampuan lebih dalam hal security global. Oke. Global security. Global security. Oke. Tapi dengan keluarnya AHY, Ya. itu dianggap akan mempengaruhi kinerja dia di bidang global security. Oke. Kan? Oke. Menurut saya ini adalah hanya sekedar menghibur pihak Demokrat gitu kan. Oke. Kan? Tapi sesungguhnya apa yang disampaikan Rocky itu mengakui ya secara substantif implisit Ya. bahwa Anies itu memiliki pengetahuan di dalam global security. Oke. Karena tesis dia di P3 adalah public policy. Kebijakan publik. Kebijakan publik khususnya untuk di bagian security global security. Iya. Nah, oleh karena itu Anies secara politik harus dipandang sebagai orang yang memiliki kemampuan lebih dalam mengaktualisasikan global security. Ya. Kan? Anies paham benar bagaimana mempertemukan jalur Laut Cina Selatan. Iya. Dampak daripada obor, One Belt, One Road. One Road. Ya. Ini adalah kan menyangkut global security dan juga menyangkut public policy, kebijakan publik. Kan? Kebijakan publik itu tentu adalah memiliki implikasi terhadap global security. Kan? Nah, Anies memiliki pengetahuan itu terlebih. Ya. Jadi Anies kalau jadi presiden, terpilih menjadi presiden bagi Indonesia dan Imin Muhaimin Iskandar, Ya. maka tidak ada lagi pengambil alihan atau penggusuran kampung-kampung tua demi investasi.
Karena itu adalah mempengaruhi security global, bos. Oke. Global security ya. Iya. Ya kan? Iya. Karena itu kan rempang hari ini untuk investasi misalnya, itu kan ke public policy kan, kebijakan publik kan. Iya. Itu dengan investasi kan. Iya. Tapi saya ingin mengatakan Bro Refli bahwa Anies ini udah lulus soal itu. Dia tidak, Anda bisa bayangkan ketika akuarium, kampung akuarium digusur, Iya. dia bangun kembali. Itu adalah kebijakan implementasi kebijakan public policy dia. Oke. Bahwa akuarium itu juga akan menghasilkan masalah security global kan? Iya. Global security Global kan? security, Iya kan? oke. Nah, oleh karena itu soal pengetahuan tataran kualitas implementasi dalam kebijakan publik atau public policy untuk melahirkan global security, Anies memiliki pengetahuan lebih soal itu. Oke. Ya kan? Ya. Oleh karena itu, kalau Anies jadi presiden, maka tidak akan lagi ada investor lokasi investasi dengan menggusur kampung, Oke. dengan menghilangkan tumpah darah masyarakat. Oke. Karena ya Tanah itu tumpah darah. Tanah tumpah darah masyarakat. Iya. Jadi investasi itu kan kriterianya ada 3. Pertama adalah harus dekat bahan baku. Iya. Yang kedua tidak boleh mengganggu gangguan sosial. Dan yang ketiga adalah harus itu bermanfaat bagi masyarakat. Ya kan? Nah, ini tidak akan terjadi di era Anies. Ya, jadi tidak akan ada lagi pemindahan kampung, pengambilan lahan-lahan masyarakat untuk investor, untuk investasi. Iya. Saya kira itu Anies paham itu. Karena itu juga menyangkut global security ya. Karena itu juga menyangkut public policy kan. Iya. Karena public policy akan melahirkan dampak daripada global security itu sendiri kan. Oke. Itu keyakinan kita ya. Ya. Tapi tadi pertanyaan saya adalah, kan Bro bicara tentang menang 1 putaran. Ya. Itu lalu kemudian upaya KIB mana? Saya ke sana. Oke. Saya ke sana. Iya. Jadi Bro Refli, Iya. KIB ini lahir untuk mengawal Anies sejak awal. KIB ini mendeklarasikan Anies ketika partai-partai politik belum ada yang mendeklarasikan Anies. Oke. Jadi Go Anies dari Golkar yang pertama mendeklarasikan Anies, baru P3, Ya. itu Forum Kami Membangun, baru PAN namanya Amanat Anies. Ya. Nah, Amanat Anies itu dia deklarasikan setelah partai-partai mengusung Anies. KIB ini isinya adalah orang-orang insan-insan atau unsur-unsur partai politik yang non struktural. Oke. Nah, kami bekerja untuk memenangkan Anies. Kami bekerja sejak April 2022 sampai hari ini. Ya kan? Jadi kami sudah paham peta lapangan. Ya. Ya. Dulu waktu masih digadang-gadang sama AHY itu, Ya. itu mendorong Anies agak berat di Jawa Timur. Di Jawa Tengah kita dorong juga agak berat. Ya. Di luar Jawa nggak ada masalah. Oke. Tapi Jawa Timur, Jawa Tengah dorong Anies ketika isunya Anies sendiri yang belum ada caiminnya, itu kita dorongnya agak berat. Agak berat. Agak berat. Oke. Bahkan ada pesantren yang kita masuk, wah di sini Caimin misalnya, dia tidak menerima Anies. Itu Jawa Timur pernah terjadi, ada pesantren begitu. Oke. Nah, tetapi hari ini kami melakukan studi lapangan, itu lebih mudah mendorong di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ketika Anies memutuskan berpasangan dengan Caimin. Abdul Muhaimin Iskandar. Oke. Itu sekarang dorongannya. Nah, hari ini Bro Rafli, modal dasar Anies itu kaptif, Ya. ini kaptif, Ya. 29%. Captive itu 29% ya. Kaptif Oke. 29%. Ya. Apapun hasil survei, lembaga survei manapun yang mensurvei Anies menempatkan dia 17%, Ya. itu adalah tidak valid. Oke, angka 29% itu dari mana, Bro? Dari Anies sendiri itu adalah 17%. Ditambah dengan partai-partai mendukungnya. Kan? Anies sendiri 17%. Ya, itu maksudnya itu data itu dari mana? Itu data yang kita ambil dari hasil survei sebagai survei yang real ya. Oke. Ya, tapi juga KIB juga melaksanakan juga itu gitu. I see. Ya Oke, kan? oke. Ya kan? Oke. Melaksanakan itu juga. Jadi itu Anies suara kaptif Anies 29%. Oke, captive-nya 29%. Ya. Oke. Jadi lembaga survei mana yang survei? Apa di 7% itu hanya untuk mengalihkan perhatian.
Tapi Iya. di captive suara Anies itu 29%. Oke. Nah, untuk mencapai satu putaran kan berarti kita tinggal hanya cari 24% kan? Kan 50% plus 1. Ya. Ya. Kan? Berarti kan saya harus mencari 24% lagi. Iya. Iya kan? Enggak dong. 20, iya. 22. 20%. Iya, artinya safety-nya 23% lah, Iya, 24%. iya, Safety-nya 20%. Iya. Tapi untuk keamanannya saya cari 24%. Oke. Iya kan? Mana ada 29 bis kan? Iya. Jadi 29 kaptif ditambah dengan 22%. Iya. Berarti 50%. 50%. 50%, iya. Berarti one round. Iya. One ticket. Iya. One round. One round. Iya. Iya kan? Satu putaran. Satu putaran. Jadi one round sudah. Oke. Terus KIB sekarang fokus pada ini. Mengapa? Kita ngapain mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, ya kan? Mengeluarkan resource yang begitu banyak, tapi kita harus 2 putaran. Toh ongkosnya dan capeknya sama. Iya. Ya kan? Jadi aktivitas kerja 1 putaran dengan 2 putaran sama. Makanya KIB adalah mengatakan pagi-pagi kita berfokus sampai 1 putaran. Dan insya Allah ini bisa. Kenapa? 1 putaran itu adalah untuk menghemat dana publik. Untuk menghemat dana APBN. Iya. Kalau 2 putaran kan banyak. Karena rakyat di bawah sekarang menunggu perubahan. Lebih cepat lebih bagus perubahan itu terjadi. Kan? Nah ini yang harus karena kalau 2 putaran itu berarti kelamaan. Ya berarti negara tambah lagi biaya kan, cetak suara lagi kan. Ya tapi perspektifnya jangan biaya. Kalau biaya nanti orang bilang kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 tidak perlu ada pemilihan presiden. Bukan nanti untuk kita bicara udah persis sekarang kan. Oke. Ya, kita bicara udah sekarang. Jadi sekarang itu Ya bukan perspektifnya biaya, perspektifnya Anies lebih menang, lebih cepat, lebih baik iya, kan. begitu. Anies lebih cepat, menang lebih cepat lebih bagus. Ya, 1 putaran. Oke. Karena kenapa? Karena masyarakat menginginkan cepat ada perubahan. Oke. Ya kan? Nah, Mengapa ini masyarakat menginginkan ada perubahan cepat dan Anies orangnya dan Caimin orangnya, Anies Rashid Baswedan ini telah menjadi kebutuhan nasional. Jadi masyarakat memilih Anies ini tidak hanya jadi presiden, tapi juga untuk memenuhi hajat hidup mereka untuk nasional. Ini. Oke bro, jadi Anda yakin betul bahwa 1 putaran itu akan tercapai ya, karena captive-nya 29%. Cukup kemudian senggol-senggol 24% lainnya. Ya. Dan menurut Anda 24% itu didapatkan di daerah mana aja rata-rata? Kita dapatkan Jawa Tengah, Jawa Tengah, oke. Jawa Timur, Jawa Timur, Sumatera Utara. Sumatera Utara. 3 itu aja cukup. Oke, dengan 3 itu saja cukup ya. Cukup ya. Oke, ini pemetaan yang dibuat KIB ya. Ya, itu yang kita buat sekarang. Makanya sekarang KIB itu adalah melakukan penetrasi ke basis-basis elektoral. Oke. Ya kan? Oke. Ya, jadi misalnya ada mahasiswa yang suka Anies, itu yang kita jadikan sebagai basis elektoral. Oke. Jadi mereka menjadi influence ke elektoral. Karena apa? Karena kami pun juga untuk memonitor agar caleg-caleg dari partai pendukung ini itu harus memilih anggota partai, memilih calegnya juga harus satu paket dengan capres. Oke. Tidak boleh dipisah. Oke. Nah ini yang kita monitor juga. Oke, dan ini sekali lagi Caimin itu ada blessing ya, ada sesuatu rahmat ya. Blessing, rahmat dan lokomotif. Oke. Kan?